Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita bersyukur sekali lagi karena kita diberikan kesempatan untuk kita dapat bertemu dan beribadah pada hari ini. Jadi sebelum saya membawa kita dalam firman Tuhan, saya membawa kita dengan sebuah penyataan untuk kita pikirkan bersama, yaitu percaya bermula dari sebuah penerimaan. Jadi yang di sini saya maksudkan adalah bukan penerimaan secara sentuhan, bukan hanya penerimaan secara pandangan, dan juga bukan hanya penerimaan secara mendengar sesuatu. Tapi saya ingin jelaskan dengan percaya bermula dari sebuah penerimaan. Nah, sebagai contoh saya jelaskan bagi kita semua adalah mungkin kita di setiap suku kita ada pantang larang sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Sebagai contoh, ada yang pantang larangnya harus makan dulu sebelum datang ke sungai. Karena takutnya akan ditelan buaya ataupun dibaham oleh buaya. Dan itu terjadi karena adanya suatu adalah satu kejadian yang terjadi terhadap diri seseorang. Dan hal ini yang dilihat, hal ini yang dirasai oleh suku tersebut. Sehingga itu menjadi sebuah pantang larang. Jadi orang percaya bahwa sebelum datang ke sesuatu tempat harus makan dulu. Itu menjadi satu pantang larang. Dan juga mungkin ini menjadi satu perkara yang sebagai kita katakan mitos. Orang mengenal mitos ataupun percaya dari mitos karena pada mulanya dia menerima sebuah kabar. Sebagai contoh saya katakan bahwa pada waktu kecil kita diberikan satu mitos. Pada waktu malam jangan bersembunyi, nanti hantu akan sembunyikan kita. Nah, di sini yang membuatkan anak-anak sampai ke besar mengingat hal yang itu. Dan percaya bahwa pada waktu malam jangan bersembunyi, takut nanti disembunyi oleh hantu. Dan ini sebagai sebuah penerimaan secara IQ. Dilihat, didengar oleh orang tua kata jangan sembunyi. Jadi dari hal itu dia mulai percaya. Percaya dan menjadi hal yang menjadi takut. Nah, ini yang kita lihat bahwa percaya itu bermula daripada sebuah penerimaan. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita secara Kristen, orang mulai percaya kepada Tuhan, itu bermula daripada orang mendengar atau merasakan tentang kehadiran Tuhan. Ataupun seseorang itu mulai percaya akan Tuhan Yesus karena dia awal menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, ini saya bawakan bagi kita tentang sebuah perkara yang kita akan pelajari pada hari ini, yaitu penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Firman Tuhan kalau kita melihat, firman Tuhan adalah yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah satu perkara yang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi bagaimana seseorang itu mampu percaya akan firman Tuhan adalah dan percaya bahwa firman Tuhan boleh melakukan sedemikian, itu terlebih dahulu dia harus menerima dahulu firman Tuhan tersebut. Nah, ini yang kita lihat menjadi persoalan bagi kita semua. Apakah kita saat ini menerima kebenaran firman Tuhan? Apakah kita saat ini, walaupun di saat pandemik ini, apakah kita masih dapat menerima kebenaran firman Tuhan? Mungkin pada hari ini bukan adalah pertama kali Anda mendengar firman Tuhan, apatah lagi pada tempo PKP ataupun COVID-19 ini, banyak firman Tuhan yang berpusat kepada motivasi. Banyak firman Tuhan yang dijelaskan tentang bagaimana kehidupan orang dan iman, kehidupan rohani dalam menghadapi situasi sukar. Itu banyak yang kita dengar firman Tuhan. Tapi persoalannya, apakah kita menerima segala sesuatu yang disampaikan itu dalam pribadi kita? Nah, pada hari ini saya mau kita untuk melihat sebuah pelajaran dan menjadi sebuah renungan kita bersama tentang penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Jika kita memiliki firman Tuhan bersama dengan kita, mari kita melihat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32.
Kalau ada firman Tuhan bersama dengan kita, Alkitab bersama dengan kita, mari kita bersama melihat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 28 hingga 32. Saya membaca untuk kita. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Dan ayat seterusnya, siapakah di antara kedua orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai itu dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudiannya kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Mari kita berdoa dan sempin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang menjadi dukungan bagi kami semua pada hari ini. Kami berdoa agar Tuhan terus memimpin hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu menjadi suatu perkara yang membangun kami bersama dan membangun iman kami semua. Biarlah Engkau terus memberikan konsentrasi dalam setiap anak-anak-Mu yang mendengar pada hari ini, supaya firman Tuhan yang ditabur, yang disampaikan pada pagi ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bagi kita, percaya itu bermula dari sebuah penerimaan. Dan kita mulai percaya sesuatu karena kita menerima dan merasakan sesuatu. Nah, ini menjadi satu perkara yang kita ingin pelajari. Sebagai tema kita yang saya jelaskan sebentar tadi adalah penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Bagaimana kebenaran itu kita dapat percaya bahwa itu perkara yang betul dan perkara yang kita harus lakukan jika kita tidak menerimanya terlebih dahulu. Kalau kita terus melihat dalam firman Tuhan ini sebagai sebuah ringkasan untuk kita pelajari bersama. Pembacaan firman Tuhan ini bermula dengan perumpamaan Yesus tentang seorang anak yang memberi arahan kepada kedua-dua anaknya untuk pergi bekerja di kebun anggur. Dan kita melihat di sana adalah seorang menolak dan yang seorang lagi bekerja di kebun anggur. Dan melalui pemberitaan itu, Yesus menanyakan kepada orang yang bersama dengan dia, siapakah yang ikut kehendak ayahnya? Dan jawab orang yang bersama dengan Yesus, katakan, "Yang terakhir." Yang terakhir dikatakan bahwa Yesus memberi penjelasan bahwa pemungut dan perempuan sundal mendahului untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka percaya dan dengan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Itu merupakan ringkasan yang telah kita baca sebentar tadi daripada Matius 21 ayat 28 hingga 32. Nah, kalau kita melihat secara ringkas, kalau kita meneliti ayat sebelumnya, di mana sebelum ayat ini kita melihat tentang sebuah perkara di mana Yesus diuji oleh para imam mengenai kuasa yang dinyatakan melaluinya. Kalau kita melihat dari ayat sebelumnya adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus, itu dari ayat yang 23 ke ayat 27. Dan kita melihat di sana mengapa para imam itu mulai menguji Yesus, karena mereka ingin mencari kesalahan Yesus karena merasakan diri mereka tercabar dengan mukjizat dan juga pelayanan Yesus. Dan juga kalau kita melihat teks yang selepas ini, kita melihat tentang sebuah gambaran Yesus tentang sebuah perebutan kuasa dari pihak hamba untuk mengambil hak waris dari tuan ladang. Nah, itu yang kalau kita melihat dari teks sebelum dan teks selepas dari ayat ini. Dan kalau kita melihat ayat ini,
dari ayat 28 hingga ayat 32, kita boleh melihat tentang dua pribadi. Dua pribadi anak yang diberikan seorang ayah tentang sebuah arahan. Nah, kalau kita melihat tentang perbandingan kedua anak ini, yang pertama yaitu anak yang sulung. Kita melihat bahwa ayahnya memberikan arahan kepada dia tentang pergi dan bekerjalah di ladang. Dan inilah yang dilakukan oleh anak yang sulung. Dia menerima arahan dari ayahnya, dia menerima arahan dari ayahnya, tetapi dia enggan melakukan seperti yang diterima, arahan yang diterima. Dan berlainan dengan anak kedua, kita melihat bahwa dia menolak arahan dari ayahnya pada awalnya. Dia kata tidak mau. Tetapi setelah itu dia menyesal dan kembali mengikuti seperti apa yang diarahkan kepadanya. Nah, kalau kita melihat daripada hal ini, dari kedua pribadi anak ini, kita dapat mempelajari sesuatu. Kita melihat anak sulung. Dia menerima arahan dari ayahnya, tetapi enggan melakukan seperti yang dinyatakan. Karena anak sulung itu menerima arahan itu dengan keegoan dirinya. Dia melihat tentang dia sebagai anak yang sulung. Dengan maksud dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ayahnya. Jadi kalau dikatakan hubungan yang dekat dengan ayahnya, dia adalah orang yang akan mewarisi dan juga akan dipercayai setelah ayahnya meninggal. Jadi dalam pemikiran anak sulung, tidak perlu saya bekerja, nanti setelah bapakku mati, hak ini akan menjadi hakku. Jadi tidak perlu saya melakukan hal ini. Melakukan atau tidak, pasti hak ini akan jadi milikku. Dan menerima dengan hal keegoan. Baik bapak, tetapi dia tidak pergi. Dan berlainan dengan anak yang kedua, kalau kita melihat bahwa dia menerima dengan sebuah penyesalan. Di mana kita katakan dengan sebuah penyesalan, di mana dia mulai sadar. Setelah dia katakan tidak mau, dia menyesal dan juga lalu pergi juga. Nah, itu dalam ayat yang ke-30. Dan di sini kita melihat bahwa mengapa seseorang anak itu, anak kedua ini, menerima dengan sebuah penyesalan. Karena dia mulai sadar tentang tujuan ayahnya. Di mana tujuan ayahnya supaya mengajar dia untuk memelihara kebun anggur. Dan juga kedua, dia mulai sadar bahwa siapakah yang memberi arahan kepadanya. Yang memberi arahan kepadanya adalah ayahnya. Mana mungkin seorang anak tidak menghormati seorang ayah. Jadi anak yang kedua ini, dia menerima dengan penyesalan karena dia tahu apakah tujuan asalnya ayahnya memberitakan hal ini. Memberi arahan kepada dia untuk bekerja di kebun anggur. Karena dia mulai sadar bahwa kebun anggur itu bukan milik pribadi. Melainkan itu adalah milik keluarga. Dia harus lakukan. Karena itu tanggung jawabnya. Dan juga dia mulai sadar bahwa yang memberi arahan bukan orang lain. Tetapi ayahnya sendiri. Nah, di sini kita melihat tentang dua anak dengan berbeza penerimaan. Dengan satu arahan yang sama. Pergi dan bekerja di kebun anggur. Tetapi memiliki dua penerimaan yang berbeza daripada dua pribadi. Anak yang sulung dan anak yang kedua. Nah, kalau kita ingin pelajari lebih dalam lagi. Apa yang saya ingin jelaskan tentang penerimaan terhadap sebuah kebenaran ini. Saya membawa kita untuk melihat tentang sebuah kata ini. Adalah menyesal lalu pergi juga. Nah, ini menjadi satu ayat yang saya ingin tekankan bagi kita pada hari tentang bagaimana penerimaan terhadap sebuah kebenaran. Tentang sebuah kata yang katakan menyesal lalu pergi juga. Kalau kita melihat daripada ayat ini, menyesal adalah satu kata kerja yang bersifat pasif. Kata kerja yang bersifat pasif. Di mana seseorang itu menyadari sesuatu ataupun seseorang itu menyesal bukan dipaksa tetapi dengan sendirinya dia ketahui bahwa itu hal yang dia sesali. Dengan juga kita lihat arti penyesal ataupun arti menyesal daripada kata yang lain adalah mengubah perhatian ataupun mengubah minat kepada sesuatu yang lain. Nah, itu artinya tentang menyesal. Mengubah perhatian dan mengubah minat kepada sesuatu yang lain. Nah, kalau kita melihat apakah yang diartikan menyesal lalu pergi juga.
Ini berarti tentang seseorang yang bertindak secara sendirinya untuk mengubah arah perhatiannya dari asalnya kepada sesuatu perkara yang lain. Itu pengertian daripada hal menyesal. Dan kalau kita melihat dari teks itu kembali, anak tersebut sadar secara sendiri tentang kesilapannya. Lalu mengubah pikirannya kepada perintah ayahnya. Nah, ini kita lihat tentang ayat ini. Menyesal lalu pergi juga. Nah, daripada perkataan ini kita belajar tentang dua perkara. Bagaimana seseorang itu menyesal lalu melakukan juga. Tentang dua perkara. Yang pertama, kita belajar daripada seorang anak yang kedua ini. Bagaimana dia menyesal dan lalu pergi. Yang pertama, dia menyesal dengan dia melepaskan keegoan dirinya. Nah, kalau kita melihat tentang struktur kekeluargaan ataupun tentang struktur hierarki keluarga, kalau diwarisi tentang sebuah harta, mustahil anak kedua mendapat harta, pasti anak yang sulung. Setelah bapak meninggal, harta itu akan dipas kepada anak yang pertama. Dan anak kedua akan menanti waktunya dipas lagi dari anak yang sulung. Nah, kalau kita melihat ataupun kita coba mengubah pemikiran anak kedua ini, jika anak kedua ini berpikiran bahwa dia tidak dapat apa-apa daripada tugasnya ini, pasti dia tidak mau melakukannya. Mungkin dalam pikirannya adalah dikatakan bahwa ini bukan tugasku. Mungkin di ladang itu ada hambanya. Ini bukan tugasku. Ataupun dikatakan buat apa saya bekerja yang saya tahu nanti harta ini bukan milikku. Dan harta ini bukan dipas kepada saya ketika bapak saya meninggal. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak yang kedua ini, kita belajar daripada dirinya, adalah dia mulai sadar dan berpikir bahwa kebun anggur itu merupakan milik keluarga. Dan kedua, dia hormat terhadap ayahnya. Ini kita lihat tentang anak yang kedua ini. Dia coba melepaskan egoan, dia tidak memikirkan tentang kepentingan dirinya. Yang dia tahu bahwa kalau saya melakukan pun, dia tidak akan mendapat apa-apa. Karena dia bukan anak yang pertama yang berhak mendapat harta ini. Nah, tetapi kita melihat tentang ada satu peristiwa ataupun satu tindakannya, dia melepaskan keegoan diri. Nah, ini kalau kita pelajari dan kita mulai terapkan dalam kehidupan kita seharian sebagai umat yang percaya saat ini. Baik di dalam pelayanan kita maupun dalam kita melakukan kehendak Tuhan di dalam doa kita, iman kita, persekutuan dan pelayanan Tuhan yang lain. Kita harus pikirkan tentang perkara ini. Adalah kita hilangkan pikiran tentang keuntungan ataupun tentang imbalan jika kita ingin melakukan pelayanan Tuhan ataupun melakukan sebuah kehendak Tuhan. Nah, mengapa saya katakan hilangkan dulu keuntungan, memikirkan tentang keuntungan dan imbalan dalam melakukan sesuatu. Karena segala sesuatu itu akan kita nikmati kemudiannya. Yang saya maksudkan adalah hasil daripada sesuatu itu terjadi jika ada pelaksanaan. Jangan dulu memikirkan tentang apa keuntungan yang saya dapat daripada hal ini. Tapi lakukannya dahulu. Dan hasil itu akan hadir setelah ada pelaksanaan. Nah, ini kita lihat tentang sebuah perkara bahwa tentang melepaskan keegoan diri dengan menghilangkan tentang apa kepentingan diri dalam melakukan sesuatu, dalam melakukan kehendak Tuhan dan juga dalam melakukan pelayanan Tuhan. Nah, kalau dikatakan sebagai melakukan pelayanan Tuhan dan kehendak Tuhan, pasti banyak pengorbanan dan juga pasti banyak jasa-jasa yang telah kita ataupun tenaga yang telah kita korbankan di dalam melakukan pelayanan Tuhan. Sebagai contoh yang saya katakan bahwa melakukan pelayanan Tuhan ini adalah suatu perkara yang boleh katakan meletihkan. Apatah lagi melayani Tuhan di suatu keadaan seperti ini, yaitu keadaan yang kita hadapi sekarang, yaitu COVID-19. Bagaimana kita dapat mengurus ataupun kita ingin melayani seseorang dengan batas-batas tertentu. Di mana kita hanya melayani, mungkin kita ingin melayani rekan kita melalui handphone. Kita melayani rekan kita melalui video call. Nah, ini satu perkara yang kita harus korbankan. Tetapi apa yang kita lihat di sini bukan dilihat sebagai hal yang apa yang kita dapat. Tetapi
apa pelayanan yang kita harus lakukan. Karena kita tahu bahwa pelayanan ini merupakan tanggung jawab setiap umat percaya. Baik di waktu COVID ataupun setelah tiada COVID nanti. Jadi pelayanan Tuhan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, tidak ada satu katakan bahwa saya tidak perlu melakukan hal ini karena bukan tugasku. Saya tidak perlu melakukan hal ini karena ini bukan jawatanku, bukan dalam ruang lingkup saya punya bahagian. Nah, tetapi kita lihat bahwa pelayanan Tuhan itu adalah satu milik kita bersama, milik kerajaan Allah. Jadi setiap umat percaya berhak untuk melakukan pelayanan Tuhan. Nah, ini kita lihat daripada hal ini. Dan yang kedua adalah kita tempatkan diri pada posisi baru. Di mana seseorang itu menyesal bukan saja melepaskan keegoan diri, tetapi dia menempatkan diri pada posisi yang baru. Itu yang kita lihat tentang anak yang kedua ini. Bagaimana dia mulai pada awalnya tidak mau, dia menyesal dan pergi juga. Nah, ini kita melihat anak yang kedua itu. Setelah dia menyesal, ada satu tambahan kata di sana, lalu pergi juga. Dengan arti bahwa dia bukan diam di tempatnya, tetapi dia mulai pergi ke kebun anggur itu. Seperti yang diarahkan oleh bapaknya. Nah, di mana saya boleh jelaskan bagi kita, anak yang kedua itu, dia mulai melangkah untuk mendekatkan dirinya ke kebun anggur setelah mengubah pikirannya. Nah, ini saya ingin jelaskan bagi kita bahwa ini bukan perkara yang dia hanya sesali dan dia hanya katakan pada diri. Tetapi diikuti dengan sebuah tindakan. Di mana bukan pada pandangan sendiri namun beralih kepada pandangan yang baru. Di mana dia sudah menyesal dengan apa yang dia katakan, tetapi ditambah juga dengan tindakan di mana dia mengalihkan pribadinya untuk mendekatkan kepada arahan asal ayahnya. Nah, ini kalau kita lihat, dia kembali kepada tujuan. Kembali kepada tujuan seperti apa yang ayahnya berikan kepadanya. Nah, kalau kita kembalikan dalam konsep kita hari ini, yang kita boleh apply dalam kehidupan kita saat ini, adalah kita diam pada tujuan. Dimana tadi itu kita sudah mengubah, kita sudah melepaskan keegoan diri kita. Katakan bahwa ini pelayanan semua, dan saya harus bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan ini. Tapi satu posisi yang baru adalah kita mulai untuk tempatkan diri kita kepada tempat itu. Di mana bukan hanya di pikiran kita menyesal, tetapi tindakan kita diikuti. Supaya kita mendekatkan diri kita kepada tujuan asal. Nah, ini yang kita lihat bahwa diam pada tujuan, artinya seseorang itu memiliki pemikiran adalah untuk melakukan dan untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ini yang kita boleh belajar dari hal ini. Di mana fokus itu dalam kebenaran firman Tuhan adalah harus satu. Maksud saya fokus dalam firman Tuhan itu harus satu, bahwa jika ada dalam kita melakukan firman Tuhan ataupun kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita memiliki fokus yang berlainan, artinya kita sedang tidak melangkah sejurus ataupun kita tidak melangkah terus kepada kebenaran. Karena kita ada pandangan-pandangan yang lain. Kita masih tidak secara konsentrasinya menuju kepada tujuan. Nah, ini saya boleh jelaskan bahwa manusia boleh bekerja lebih dari satu tugas. Itu biasa. Kita boleh bekerja dari satu tugas. Namun fokus yang dikerjakan di dalam satu tugas itu tidak boleh lebih dari satu. Ini saya katakan bahwa jika lebih dari satu, mungkin dia akan mencecatkan. Dia akan membantu perkembangan dan pelayanan dalam melaksanakan kehidupan rohani kita. Nah, ini yang saya maksudkan dalam kehidupan rohani adalah mungkin iman kita, doa, persekutuan ataupun pelayanan yang kita lakukan harus satu tujuan. Supaya itu dapat melangkah dengan baik. Melangkah sampai ke garis akhir. Nah, ini yang menjadi satu perkara yang kita pelajari. Bagaimana kita mampu menerima sebuah kebenaran adalah kita harus melepaskan ego kita dahulu. Di mana kita tidak menganggap kebenaran itu sebagai perkara yang ada partnya saya harus ambil, ada partnya tidak.
Tetapi itu adalah kebenaran yang saya harus ambil yang menjadi satu kepentingan bersama. Itu menjadi satu pembangunan diri saya. Dan juga bagaimana seseorang itu mampu menerima kebenaran firman Tuhan adalah dia harus menempatkan posisinya, dirinya kepada posisi kebenaran. Selagi dia bukan dalam posisi kebenaran, bagaimana dia dapat menghidupi kebenaran itu dalam dirinya. Nah, itu dikatakan sebagai bagaimana seseorang itu menyesal lalu pergi melakukan sesuatu. Dan menjadi satu pelajaran dan kesimpulan bagi kita semua. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ataupun kehendak Tuhan itu diberitakan kepada semua orang. Namun yang membezakan orang itu tentang pemberitaan adalah siapa kita yang menerimanya. Nah, ini menjadi satu perkara yang kita pikirkan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu diberitakan bagi kita semua. Sama rata dalam khotbah, dalam sharing persekutuan, sama rata semua orang menerimanya. Tapi yang membezakan apakah kita yang menerimanya. Siapakah kita yang menerimanya? Apakah kita seperti anak yang sulung ataupun kita seperti anak yang kedua dalam kita menerima sebuah kebenaran. Saya membawa kita untuk melihat akan firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-32 menjadi penegasan bagi kita semua. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihat, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Kerajaan Allah sebenarnya adil untuk semua orang. Tetapi yang membezakan bagaimana kita menerimanya. Tidak kira kamu berjawatan di dalam ataupun kamu memiliki status yang baik dalam kerohanian ataupun tidak. Itu bermula bagaimana kamu mau menerima kebenaran itu di dalam diri kamu. Jadi satu persoalan bagi kita, bagaimanakah penerimaan Anda tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa.